Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim kita panjatkan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat konten Islam yang berbahagia, di kali ini kita akan mendengarkan ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah. Di video kali ini Ustadz Khalid Basalamah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaahnya. Pertanyaan ini sangat menggelitik atau sangat lucu, tapi berfaedah dan bermanfaat saudaraku ataupun sahabatku. Mari kita simak saja penjelasan dari beliau. Semoga sahabat konten Islam yang berbahagia di hari ini Allah berikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Dengan Ustadz, padahal saya sudah punya suami. Ini perlu dirincikan, ngefans apa dulu? Kalau yang dimaksud adalah kajiannya, kajian penyampaian ilmunya, gak ada masalah. Tapi kalau fisiknya jangan. Gak boleh. Semua muslimah kalau sudah menikah, suamiku adalah rajaku. Sudah selesai. Gak ada lagi haram, tidak ada poliandri. Ya, gak ada. Hah? Tidak boleh. Ya. Kalau cuma pelajaran yang disampaikan, gak ada masalah. Ya, ilmunya itu gak ada masalah. Mungkin penampilan lalu kemudian berharap suaminya bisa, itu mungkin umum. Tapi kalau sudah menyukai, akhirnya beralih sukanya dari suami kepada orang lain, ini nggak boleh. Hukumnya haram dalam Islam, tidak boleh sama sekali. Karena tidak ada poliandri kan gitu. Kalau poligami boleh laki-laki. Pembelaan kepada sama jenis saya. Jika kita menahan buang angin ketika sholat dan angin tersebut masuk lagi, apakah sholat kita batal? Gitu. Sesuatu yang belum keluar dari tubuh kita masih dianggap bagian dari tubuh. Saya kasih contoh. Kan meminum darah haram ya, sudah kita bahas yang lalu kan? Tapi kalau gusi antum berdarah, kemudian ketelan, haram nggak? Kenapa tidak? Hah? Nah, sudah pintar itu. Karena belum keluar dari tubuh. Jadi kalau masih dalam mulut, ini masih dianggap bagian dari tubuh kita. Sama dengan angin tadi, belum keluar, antum merasa kayak masuk kembali kan? Nah itu berarti memang belum keluar. Berarti bagian dari tubuh, gitu kan? Hanya saja teman-teman sekalian, ada larangan untuk sholat kalau kebelet, kencing atau buang air besar. Masuk dalamnya adalah buang angin. Kalau antum merasa nggak enak mau buang air itu, jangan sampai sholat, nggak boleh, ada larangan. Nabi SAW melarang seseorang muslim untuk sholat dengan menahan dua keburukan. Maksudnya buang air besar dan buang air kecil. Allahu a'lam. Terkait olahraga dan keluarga, saya senang bersepak bola, namun istri saya selalu ngambek dan kesal tiap kali saya bermain bola, padahal hanya 1 kali seminggu. Dan kalau istri saya ngambek, dia selalu minta dipulangkan ke orang tuanya. Sebentar, ada lagi lanjutannya. Atau saya disuruh cari istri lain. Bagaimana hukumnya tentang hal itu, Ustaz? Mohon nasihatnya, karena kebetulan istri saya juga hadir. La haula. Tapi kalau yang kedua mungkin senang suaminya. Suruh cari istri lain gitu. Kira-kira kalau tiba-tiba suaminya nikah lagi gimana nih? Akhirnya dia bilang, coba dari dulu saya suruh main bola saja. Bagi supir bus antar kota saat puasa dan sholat, apakah mendapat keringanan hukum seperti musafir? Doakan supaya saya dimudahkan jodohnya. Kalau tanya tentang supir-supir saja, harus selip jodoh ini.
Kasihan betul bujang-bujang. Baiklah, mudah-mudahan menikah cepat. Aminnya Masya Allah. Kalau seseorang itu sudah rutin menjadi sebuah kebiasaannya, dia bukan musafir lagi sebenarnya. Hari ini berangkat, besok berangkat, bolak-balik, itu sudah bukan musafir dia. Karena jalur rutinnya dianggap sudah tidak safar lagi. Sama dengan dia mukim di antara dua perjalanan itu, ya. Jadi sebaiknya dia sudah tidak mengambil hukum musafir. Karena musafir itu memang orang yang datang, dia balik, belum tentu dia kembali lagi. Allahu a'lam kapan dia kembali. Tapi kalau sudah begini, yang setahu saya sudah tidak dianggap lagi musafir. Ya, tetap dia sholat. Mungkin ya kalau sholat memang dia khawatir nggak bisa dia berhenti, lalu dia jamak di perjalanan mungkin masih bisa. Tapi kalau batal puasa saya sarankan tidak usah. Ustaz, Anda pernah mimpi dijegal syaitan yang menyerupai satpam. Menyerupai satpam komplek rumah ana yang berusaha menjegal ana sholat subuh, dan beberapa hari kemudian satpam tersebut ternyata meninggal dunia. Apakah itu perbuatan syaitan? Tentu saja ya, ini kan mimpi. Syaitan memang begitu, bisa saja. Apalagi sholat subuh, memang sholat subuh itu kata kunci. Kalau kita dibuat takut-takut sholat subuh itu berarti dari syaitan memang, karena memang dia tahu kalau sholat subuh kita nggak bisa ganggu kita seharian sampai besok subuh lagi ya, dijamin. Besok sholat lagi dijamin lagi sampai subuh, nggak bisa diganggu sama dia. Bisa saja, tapi kalau masalah satpam itu meninggal dunia beberapa hari kemudian itu karena ajal, nggak ada hubungannya sama mimpi Anda, gitu kan. Saya punya teman dari kalangan kafir yang sampai sekarang belum terima dan memaafkan atas kesalahan saya. Bahkan dia jelas-jelas memutus pertemanan, dan setiap ketemu matanya selalu nantangin untuk berkelahi. Apakah saya harus berkelahi? Karena saya emosi tiap ketemu dia, nantangin terus, dan kalau saya berkelahi apakah itu termasuk jihad? Apabila saya terbunuh apakah saya mati syahid? Untung bertanya ini, kalau dia nggak tanya bisa bahaya. Atau salah orang dia bertanya betul-betul besok dibunuh sih. Baik teman-teman sekalian, saya tadi sudah bilang kalau orang kafir pun tidak boleh kita berbuat salah, dan kita harus fair. Kalau kita benar, ya sudah kita maafkan. Walaupun dia belum minta maaf sudah selesai. Kalau dia jaga jarak kita jaga jarak. Tapi kalau seandainya dia yang benar, kita minta maaf. Seperti sini dikatakan saya punya kesalahan dan saya sudah minta maaf, ya sudah kita minta maaf. Masalah dia belum maafkan, memang dalam Islam saya bilang tadi ulama mengatakan kita harus cari ridhonya. Ada perbedaan antara kafir zimmi dan kafir harbi. Kafir zimmi hukumnya sama karena dia penduduk wilayah bersama muslimin, harus kita kembalikan haknya. Misal tidak cukup teman-teman karena kita muslim kemudian kita pernah mengambil hak orang lain lalu kita bilang maafin saya tapi kita tidak kembalikan. Misal kita ambil motornya, mobilnya tidak kita kembalikan, lalu dia marah. Lalu kita anggap ini adalah tantangan. Kalau dia marah, wajar orang marah, mobilnya diambil atau apalah diambil gitu kan. Maka ini kita harus cari tahu. Kalau misal betul-betul tidak ada urusan sama sekali, jadi cuma sekedar mungkin dia taruh teh di mejanya, kita kesentuh tumpah, lalu kemudian kita minta maaf, ternyata dia tantangin berantem misalnya. Nah ini kesalahan dia, nggak boleh nih, laporin. Nggak usah berkelahi dulu ya. Tapi di sini kita laporin kepada atasan, laporin kepada semua, jaga jarak dengan dia. Tapi kalau misal dia mulai mukul duluan, ya itu lain. Kita membela kehormatan, beda ini hukumnya. Ya. Tapi bukan berarti setiap saat kita bisa memukul orang, tidak teman-teman sekalian. Karena Nabi SAW berulang kali berusaha orang-orang Yahudi mempermainkan beliau, tapi beliau balas dengan ketenangan. Seperti contoh misalnya, yang pernah kita sudah tahu hadis sahih. Ada beberapa Yahudi lewat lalu berkata, Assalamu alaikum, assam kematian buat kalian. Nabi SAW mengatakan, wa alaikum, dan untuk kalian juga, gitu kan. Begitu saja balasannya Nabi. Aisyah marah-marah, kematian buat kalian, laknat buat kalian. Kata Nabi SAW, hai Aisyah, tenang, gitu. Tenang, ya Rasulullah, tidak anda dengar apa yang mereka bilang? Tidakkah kau dengar apa yang saya jawab? Doa kita kepada Allah untuk mereka diterima, doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Gak usah ribut-ribut, kan gitu. Karena seorang muslim bisa mengatakan, ya Allah matikan si kafir tuh misalnya, bisa sampai itu.
Kalau orang itu zalim, kafir, harbi, bisa. Nabi SAW berapa kali kan mendoakan kehancuran kaum yang membunuh para penghafal Al-Quran gitu kan. Sampai sebulan beliau kunut nazilah. Jadi itu bisa saja terjadi. Jadi tidak selamanya harus di sini masalah. Apalagi teman kantor pukul-pukulan, ada peraturan pemerintah. Nanti akhirnya kita jadi terjerumus ya ke penjara segala macam, merusak masa depan kita. Nggak perlu semua dihadapi dengan cara seperti itu. Ya, sudah selesai. Tidak mau berteman, nggak usah. Jadi nggak usah terlalu ngoyo kita berteman pada orang, apalagi orang non Muslim. Setelah berhubungan suami istri, apakah boleh sholat wajib hanya dengan wudhu tanpa junub, tanpa mandi? Nggak boleh lah. Ini iseng aja bertanya. Wajib mandi junub ya akhi. Atau mungkin yang nanya masih bujang kali ini. Belum punya pengalaman ya. Belajar dari Pak Yoyo ya. Saya sebagai pelaut sering berlayar, berminggu, bahkan pernah berbulan-bulan. Masturbasi atau onani dan melamun lagi hubungan suami istri, apa ini? Sambil menatap foto istri. Apakah ini bid'ah? Jazakallah khair, pertanyaannya membuat orang tertawa di malam hari ini. Jadi teman-teman sekalian, onani haram, nggak boleh dalam Islam. Sama memuaskan diri dengan cara pribadi begitu nggak boleh dalam Islam. Caranya bagaimana supaya tidak terjadi? Jauhkan semua fasilitas yang bisa mengundang syahwat. Nggak boleh, gitu kan? Tapi kalau terjadi seseorang telepon istrinya dari jarak jauh, lalu kangen-kangenan, rindu, kemudian dia mungkin ya istrinya mengucapkan kata-kata sampai dia klimaks, nggak apa-apa itu halal, nggak masalah. Tapi jangan lakukan hal-hal yang tidak benar, teleponnya diciumin lah, apalah. Itu bukan istri, itu telepon, apa mau dicium gitu. Jadi jangan aneh-aneh, tinggalkan fasilitas-fasilitas ini, gitu kan? Caranya tinggalkan hal-hal yang berbau. Kalau memang istri lagi telepon, ya ucapin sayang, mungkin rindu iya, tapi jangan ke hal-hal yang tidak baik. Insya Allah kalau antum sibukkan diri dengan ibadah, maka aman gitu. Onani ini dibolehkan kalau istri yang melakukan pada suami, karena masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Artinya perempuan itu istri kalian adalah ladang buat kalian, maka datangi ladang kalian semau kalian, boleh. Selama bukan dubur, tidak digauli di duburnya, tidak digauli haid dan nifas, boleh, gitu kan? Dan dahulukan diri kalian. Jadi ini ulama rincikan sebab turunnya ayat ini adalah masyarakat Mekah terbiasa menggauli istri dengan menunggingkan istrinya. Waktu sahabat-sahabat hijrah ke Madinah dari Mekah, muhajirin, wanita Madinah terbiasa digauli dengan suaminya sementara mereka tidur dan suaminya dari atas. Maka si laki-laki ini, muhajir ini nikah sama wanita Ansar. Waktu wanita Ansar mau digaulin dengan cara orang Mekah, nggak mau, nolak. Laporlah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka turun firman Allah tadi, wanita adalah ladang kalian, gaulilah seperti yang kalian inginkan dan dahulukan diri kalian. Jadi ibu-ibu tentunya harus bisa memahami juga ayat ini. Kalau suaminya pengen gaya tertentu itu nggak apa-apa, asal jangan hal-hal yang haram seperti dubur, nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh. Dan boleh mendahulukan diri sendiri dalam arti kata boleh membahasakan kepada pasangan, saya mau begini, saya mau begitu, nggak ada masalah. Yang diharamkan saja yang ditinggalkan, yang tidak, yang boleh maka boleh dilakukan, gitu kan? Jadi saya sarankan Allahu a'lam dijauhi ini, dan saya sarankan juga teman-teman sekalian, selama memang masih ada peluang, kerja dekat dengan keluarga, kerja di situ. Udahlah. Kerja jauh di sana gajinya $1.000, kerja di sini $400, di sini aja nggak apa-apa. Aman, gitu kan? Daripada jauh sana menderita, akhirnya foto dicium-cium kan jadi masalah. Jadi lebih baik jangan. Allahu a'lam. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Farid Basalamah yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua yang mendengarkan. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan bertambah ilmu kita. Baik sahabat konten Islam yang berbahagia, sampai di sini dulu video dari Khalid Basalamah. Insya Allah nanti kita sambung lagi di lain waktu, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirmu dakwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.